Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Daman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. 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 Baik pemirsa, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melonggarkan ikat pinggang, ya. Mengencarkan kepala. Santai. Ya, dari kesibukan kerja dan mikirin kreditan, ya nggak? Kita undang seorang komika. Tepuk tangan buat Bung Panji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Itu kreditan sih sebaiknya jangan cuma dipikirin Pak Haji, dibayar. Gimana? Masa dipikirin aja nggak dibayarin, dikejar-kejar nanti Pak Haji. Maaf nih. Ya. Bung Panji. Ya. Ada kaitannya Panji Gumilang nggak ada? Tidak ada saya. Saya agak berjarak sebenarnya sama Panji Gumilang. Kebetulan namanya datang dari angkatan yang sama nih. Banyak nama Panji di sekitar usia saya. Oh gitu. Iya, betul Pak Haji. Sebelum kita bicara mengenai kesibukan Anda, Ya. boleh diceritakan nggak tentang keluarga barangkali? Iya. Keluarga saya pribadi atau? Iya. Bapak saya orang Karanganyar, Solo. Oh. Ibu saya orang Pagaralam, Sumatera Selatan. Wih, Solo, Sumatera. Iya, yang satu dari hutan, dari kaki Gunung Dempo, yang satu agak-agak merasa ningrat. Jadi agak nggak ketemu, Pak Haji. Setelah lama menjalani pernikahan, keluar 3 anak, ada yang kakak saya perempuan, ada saya sama adik saya laki-laki. Oke. Di usia saya SMP mereka pisah, Pak Haji. Jadi semuanya ikut ibu, bapak saya tinggal sendiri. Terus tapi alhamdulillahnya ibu saya, bapak saya berjuang, tiga-tiganya selesai kuliah. Saya kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, Pak Haji. Desain produk. Terus setelah lulus saya jadi entertainer, dari penyiar radio sampai sekarang jadi pelawak. Tapi keluarga saya pernah jadi penyiar radio juga? Betul, Pak Haji. Saya start dari Bandung tahun 2001. Oke. Iya. Radio apa kalau Hard Rock FM, Pak Haji. Hard Rock. Hard Rock FM. Oh, Hard Iya. Rock. Dulu saya jadi penyiar karena saya lihat penyiar gayanya keren-keren, Pak Haji. Gitu. Pasti gajinya gede. Pas saya kerja ternyata bukan cuma dibayar sejamnya 5.000, Pak Haji. Bulan pertama saya siaran di situ, saya cuma dapat 4 jam siaran, jam 12 sampai jam 2 pagi. Yang dengerin tuyul, nggak mau pocong, pulang tugas. Waktu saya terima duit saya, dulu saya bilang Pak Haji, ibu, suatu hari gaji pertamaku semua untuk ibu. Tapi pas gaji saya 20.000, saya pikir nanti nangis ibu saya kantongin aja. Habis makan bakso Malang sama pacar waktu itu, Pak Haji. Kalau nggak ada ibu saya, buat apa saya sekolahin kamu di ITB? Gaji 20.000 sebulan. Gitu, Pak Haji. Kerja kuliah di ITB selesai? Selesai, 4,5 tahun, pas. Oke. Karena nggak pengen ngebebanin ibu. Jadi waktu itu saya langsung mikir, saya udah mulai siaran waktu saya tingkat setahun sebelum saya lulus, saya udah mulai siaran radio. Ini kalau lihat tampangnya sih pantasnya bintang film ya. Ih, Pak Haji, ini Pak Haji yang ngomong nih ya. Iya. Jujur saya main film ada beberapa, Pak Haji. Oh gitu. Ya, menyutradarai juga. Cuman sayangnya yang menyutradarai banyak yang tidak tahu film saya karena kurang laku. Maaf, saya berusaha sebaik mungkin tapi kurang laku di mata masyarakat. Gitu ya. Iya.
Jumlah yang nonton dikit. Tinggi lagi orang. Nah, itu dia. Oke, jadi sebelum terjun ke komika, Ya. sebagai komika, Anda apa waktu kuliah dulu ada sambilan-sambilan? Waktu kuliah saya sambil di Sambi kuliahnya dengan nongkrong, bahkan banyakan nongkrong daripada SKS. Pak Haji. Saya bingung, teman-teman saya nongkrongnya bareng tapi nilainya bagus-bagus. Gitu. Sementara saya nongkrong sama mereka, nilai saya buruk. Tidak solider mereka. Mungkin Jadi kebanyakan nongkrongnya saya. Anda nggak nyontek kali. Ya, nggak ada yang bisa dicontek juga sebenarnya, karena ini tugasnya kan apa namanya, desain produk itu mendesain sesuatu dari botol parfum sampai kendaraan. Jadi kalau misalkan nyontek sama nanti, loh ini kok barangnya dua sama gitu, terus kelihatan mana saya yang paling nilainya buruk, jadi saya pasti dituduh terus. Wah ini pasti dia yang nyonteknya si Panji. Gitu. Jadi nggak bisa Pak Haji, sayangnya. Biasanya yang angkanya jelek tuh nggak nyontek biasanya. Betul. Ya kan? Tapi juga nggak pinter. Kalau dia nggak nyontek tapi pinter, nilainya bagus, Pak Haji. Masalahnya saya, ya gitulah Pak Haji. Saya jadi malu nih di sini nih. Apa saya duduk di lantai aja Pak Haji ya? Nggak enak saya ini ah. Nggak enak saya. Ijazah asli. Ijazah alhamdulillah asli. Ijazah alhamdulillah asli. Ijazah alhamdulillah asli. Ijazah alhamdulillah asli Pak Haji. Gitu. Ini kaos ini gambar Joker apa? Pak Haji mau ngejebak saya ya? Ini sebenarnya kolaborasi. Jadi kan saya punya perusahaan Pak Haji. Perusahaannya namanya Comika. Itu bergerak di bidang stand up komedi. Comika bergerak di bidang stand up komedi. Ada promotor event, ada comedy clubnya Pak Haji. Jadi tempat pelawak-pelawak pada manggung. Salah satunya ada brand merchandise. Nah ini kolaborasi sama Tempo. Sebenarnya ini sampul majalah Tempo Pak Haji. Kalau Pak Haji ingat. Okay. Jadi kami lagi mencoba untuk eksperimen. Soalnya kan sampulnya majalah Tempo bagus-bagus Pak Haji. Lucu-lucu. Coba kalau dibikin merchandise laku nggak ya? Alhamdulillah ternyata iya. Jadi nanti mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi lain. Ini gambar apa ini gambar? Masuk ke bawah. Ini gambar sampul Tempo Pak Haji. Gambar sampul Tempo kan tadi saya jelasin Pak Haji. Menggambarkan kartu Joker, tapi kayaknya yang gambar kenapa pohon beringin ya, saya juga bingung tuh. Dan mukanya nih mirip siapa ya? Kurang tahu deh saya kurang tahu. Mungkin dia nih yang gambar juga nggak lulus kuliah kali. Nggak tahu, nggak ada ijazahnya juga mungkin. Baru berapa menit kena skak saya nih? Pertama Anda terjun jadi komika itu seperti apa? Pertama gitu. Artinya kok terpikir jadi komika, terus pertamanya, terus prosesnya kayak apa gitu? Ya, sebenarnya dari kecil saya suka bikin orang ketawa, Pak Haji. Saya ingat sekali pertama kali saya bikin orang ketawa. Saya lagi di rumah Pak De saya, almarhum dipanggilnya Pak De Kaslur. Terus Bukan dia Pak Kasur ya? bukan kasur, beda. Kalau Pak Kasur bukan kasur beda, ini Kaslur. Kaslur. Nah, jadi beliau itu punya tongkat di rumah, punya sarung, beliau punya kacamata kurang lebih seperti yang Pak Haji pakai peci. Jadi saya suka make barang beliau. Jadi pura-pura jadi beliau. Jadi pakai sarung, pakai tongkat, pakai sabuk. Terus orang ketawa. Saya pura-pura jadi kakek-kakek. Waktu saya ngeliat semua orang ketawa, saya senang Pak Haji. Sejak itu saya sering lakuin itu. Waktu saya SMP nongkrong sama teman-teman nggak punya apa-apa, nggak punya video game gitu pada zamannya, cuman punya bercanda. Nah waktu SMA saya ingat pelajaran kosong Pak Haji, terus saya pura-pura jadi guru itu. Jadi harusnya ada guru, gurunya nggak ada, saya pura-pura jadi dia. Ketawa satu kelas, terus ada satu anak teman saya namanya Didot. Pak Haji, dia bilang, wah si Panji lagi stand up comedy, tapi saya nggak tahu yang dia maksud. Baru belakangan ketika saya mulai siaran radio, saya jadi bagus public speakingnya, terus lagi nongkrong, saya tiba-tiba ngelucu sendiri, terus orang-orang tiba-tiba nonton aja, saya ngelucu sendiri di antara teman-teman, terus mereka nongkrong, terus ada satu lagi ngomong namanya Benny Junior, si Panji lagi stand up comedy. 2 kali aja saya ngeliat kayak gitu, sampai suatu hari saya ngeliat ada stand up comedian sekarang sudah almarhum Robin Williams. Saya lihat pertama kali, oh ini yang selama ini dibilang. Nah, Robin langsung Williams berusaha. itu di apa? Amerika. Ya, udah meninggal tapi dia sekitar tahun 2000. Black America ya? Putih. Putih. Dia main film juga. Film yang paling terkenal apa ya kalau di sini ya? Ada Good Morning Vietnam, ada Mrs. Doubtfire, ada banyak sih, tapi
Saya tahu stand up comedy dari dia, terus YouTube mulai masuk sekitar tahun 2006, 2007, 2008, terus saya mulai pelajari. Saya pertama kali stand up 2010, Pak Haji, terus ngelanjut sampai sekarang. Sekarang saya sudah punya 12 tahun. lebih 15 15 tahun. Iya. Sekarang saya punya 10 pertunjukan konser tunggal stand up dalam 15 tahun karir. Berkat beliau juga nih Pak Haji. Ya. balik lagi gitu. Izin sambil diminum ya Pak Haji. Silakan. Berkat tempo juga maksudnya. Betul. Canggih juga nih beloknya nih. Oke, nah kemudian dari sana pertama Anda tampil di muka umum resmi sebagai komedian, artinya sebagai seorang profesional. Profesional. Nah, itu gimana, kapan itu? Oke. Bagaimana gitu? Ini menarik karena sebenarnya saya ingat tanggalnya. Saya baru ngelakuin itu tanggal 28 Oktober 2011. Oh sorry. Oh iya, sebagai profesional karena dibayar. Pertama kali stand up itu 13 Juli 2011. Itulah kelahiran komunitas stand up Indo, Pak Haji. Jadi stand up comedian itu ada komunitasnya, komunitas besar namanya stand up Indo. Ada presidennya. Presiden pertama namanya Ernest Prakasa. Presiden yang sekarang namanya Ajis 2000. Nah waktu itu saya pertama kali resmi stand up itu 13 Juli, tapi pertama kali dapat duit itu 28 Oktober 2011. Lalu pada tanggal 28 Desember 2011 saya bikin konser tunggal saya yang pertama. Judulnya Bhinneka Tunggal Tawa. Bhinneka Tunggal Tawa. Berbeda tapi bersatu dalam tawa. Oh, Bhinneka Tunggal Tawa. Ada aja ya sebenarnya. Iya. Aja mah. Biasa aja kita sih. Cari-cari aja judul. Oh gitu. Iya. Santai. Oke. Dari sana terus sampai 15 tahun ini. Ya. Saya dengar Anda juga pernah di Amerika. Saya masih sebenarnya domisilinya di sana. Anak-anak saya sama istri saya di sana. Cuman saya harus kembali menjalankan perusahaan saya. Jadi selama 3 tahun terakhir perusahaan saya titipin ke orang lain untuk dijalanin. Tapi ternyata nggak gitu. Anda seorang entrepreneur juga? Betul, lumayan. Oke. Pak Haji. Si perusahaan Comika yang tadi saya sebut. Oke. Jadi itu berdiri tahun 2019 brandnya. Terus tahun 2022 saya pindah ke New York. Saya 3 tahun di sana. Balik lagi ke sini karena ternyata perusahaannya emang harus saya yang jalanin. Ya udah, akhirnya saya di sini, keluarga di sana. Saya bolak-balik kalau ulang tahun anak, ulang tahun istri, dan sebentar lagi tahun baru. Ternyata orang asing bukan orang sini. Jadi tinggalnya aja di situ, Pak Haji. Di sana juga ngomong bahasa Inggris masih bla blu saya. Masih gagap-gagap kita. Karena terlalu Jawa nih mukanya juga. Anda tinggal di Amerika? Betul, di New York. Di New York. New York City. Oke. Kemudian punya perusahaan di Jakarta. Betul sekali. Di sini Anda bolak-balik aja gitu? Iya, bolak-balik. Memang agak berat di ongkos, tapi takutnya pulang-pulang udah ada bapak baru di rumah sana. Takutnya. Nah, peluang mah di New York kan ada aja. Berbagai macam jenis orang di New York, Pak. Kita nggak tahu. Tiba-tiba nyampe rumah lah, ada bapak-bapak bule juga di sini. Kenapa di sini bapak-bapak gitu? Jadi saya masih rutin balik. Cuman emang harus diakuin berat. Jadi kurang lebihnya jatuhnya saya sekarang nyangkulnya di Jakarta untuk kehidupan di New York gitu. Oke. Agak berat memang. Kalau boleh tahu perusahaan apa tuh di Jakarta? Jadi namanya Comika Company, Pak Haji. Comika. Oh iya, pakai C, Comika. Itu tuh saya nyebutnya perusahaan stand up comedy. Dia nge-manage talent stand up comedian juga. Abdur Arsyad salah satunya, Dani Beler juga. Lalu kami promoter event. Kemarin perusahaan saya habis bikin acara di Istora. Terus tanggal 30 Agustus kemarin, Pak Haji, perusahaan saya bikin pertunjukan stand up comedy terbesar di sejarah Asia Tenggara, 10.000 penonton. Gitu. Jadi menjalankan itu supaya menghidupkan industri stand up comedy di Indonesia. Karena banyak yang butuh untuk dibantu ketawain aja masalah hidupnya. Banyak yang stres, Pak Haji. Stres masalah, ya ekonomi kan juga lagi nggak oke, Pak Haji. Politik juga jadi kadang-kadang butuh dibantu ketawain aja. Ketika ada keadaan berjalan tidak sesuai dengan rencana, pilihannya kan antara marah, sedih, kesel,
atau ketawain aja. Mending ketawain aja Pak Haji. Gitu ya. Iya dong, daripada dibikin stres. Oke, begitu ada masalah, marah, sedih, Kecewa. stres, kecewa, ketawa gitu ya. Iya, ketawain aja mending. Nah, kadang-kadang mereka Ketawa. butuh bantuan pelawak. Orang mau marah ketawa gimana? Mungkin ketawanya Nah, emang skillnya pelawaknya mesti canggih. Waktu itu Pak Haji, yang tanggal 30 Agustus itu kan konsernya saya tuh 10.000 penonton. Itu di tengah-tengah kerusuhan Pak Haji kalau inget. Tanggal 28, tanggal 28 tuh kan Avan Kurniawan. Tanggal 29 rusuhnya pecah, tanggal 30 saya bikin konser tunggal. Gedung pertunjukan saya, Indonesia Arena, itu dekat sekali dengan DPR. Tapi ternyata orang datang 10.000. Saya ada fotonya, nanti saya coba sampaikan. Oke. 10.000 orang datang untuk menyaksikan Pak Haji. Di saat mereka sebenarnya lagi takut, lagi marah. Berarti memang mereka sebenarnya pengen ketawa, pengen. Cuman mereka butuh bantuan orang yang bisa bantu ketawain. oke. Gitu Pak Haji. Pengen ketawa tapi nggak bisa sendiri, perlu dibantu. Betul. Inilah peran daripada komika ini kira-kira gitu kan. Kurang lebih kayak begitu Pak Haji. Tanggal 30 Agustus sampai Betul, bikin itu ya. betul. Wah gila. Semua acara di Senayan dibatal kecuali 2. Acara saya sama acaranya Yuni Syara. Acara Yuni Syara tetap jalan. Tapi saya dengar acara Yuni Syara itu katanya ya, belum tentu benar, tapi katanya kayaknya durasinya dipendekin deh kalau saya nggak salah. Kalau saya masih tetap utuh, start jam 7, selesai jam 10. Dan agak beruntung karena sebenarnya kalau kita ingat kerusuhannya tuh pagi tuh di Mako. Kerusuhannya pagi. Iya, iya. Terus hening, nggak ada apa-apa, acara selesai, malam rusuh lagi. Jadi bener-bener ujung ke ujung. Saya bersyukur sekali sih, mungkin rezeki anak agak soleh Pak Haji. mau bilang rezeki orang soleh, ragu juga jujur. Pak Haji bilang agak soleh aja deh. Menuju, sedang putar balik, sedang putbal. Sedang putbal. Amin. Oke. Asik nih nongkrong. Nah ketika Anda tentunya pakai bahasa Inggris ya kalau di Amerika. Di sana betul Pak Haji. Oh, iyalah, nggak ngerti kalau bahasa kita kan. Iya, malah bukan ketawa malah ditimpuk. Ngomong apa sih? What are you talking about? Gitu kata dia Pak Haji. Saya pernah waktu sama teman-teman Soneta Iya. ke Amerika, ke Pittsburgh. Pittsburgh. Ya, Pittsburgh ya. Ada 2 teman saya ditahan, Oh, diinterogasi. Karena namanya tuh sangat Islami gitu. Waktu itu kan mereka sedang apa? Ini Trauma 2001-an. tentang itu kan. Masih belum jauh lah dari peristiwa itu. Kok ini lama banget teman gue gitu kan. Terus kan kelihatan dari kaca gitu kan. What? Yes. yakin banget. Itu, what? No. Nggak jauh dari yes no ini apa no orang. Begitu keluar saya tanya, lu bilang yes tadi kenapa? Nggak tahu, dia bilang gini-gini, gue ini kira-kira ini bahaya, gue bilang. Pak Haji pernah ada yang ngajak stand up nggak Pak Haji? Hah? Pernah ada yang ngajak stand up nggak? Timingnya bagus banget tadi tuh, timing komedinya. Bagus banget loh. Soalnya ngelempar joke itu harus ada timingnya Pak Haji. Ngelempar joke tuh hampir kayak nyanyi. Lepas dikit timingnya nggak selucu itu. Gitu. Pak Haji, keren Pak Haji. Kapan-kapan stand up Pak Haji. Roasting Haji Romai Rama, keren. Ya, memang kalau cerita-cerita true story yang lucu-lucu Banyak ya? banyak, tapi true story gitu. Iya. Lucu-lucu memang banyak. Keren. Nanti kita kumpulin aja Pak Haji. Tiba-tiba konser stand up Pak Haji. Yang nonton 20.000. Malah lebih laku, saya yang nggak laku. Keren Pak Haji. Dalam stand up ini Ya. kan ada seorang sarjana ya. Ya. Sarjana jurusan Desain, sarjana desain. desain. Tapi kalau sekarang lulusan dari FSRD ITB jurusan desain itu SDS, sarjana desain. Saat itu waktu saya masih kuliah belum. Jadi gelar saya SSN, sarjana seni. Sarjana seni. Oh, Keren juga kecuali sih. kita masih connect. Masih connect ya. Karena Ke stand up. saya pernah misalnya pernah naik taksi ya. Dia ternyata insinyur lulusan Jerman. Oh. Engineer lulusan Jerman. Triple desk. Kenapa kok jadi supir taksi? Nah itulah tadi, karena dia tidak mendapat peluang atau di bidang yang sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Yeah.
Itu kan banyak yang kayak gitu tuh. Banyak. Apa Anda tidak begitu ternyata dia Masih agak nyambung. masih nyambung. Tadi Pak Haji ketika ngebuka cerita, ada supir taksi, saya pikir Pak Haji mau ngelempar joke lagi tadi tuh. Cara ngomongnya kayak ngelempar joke, beneran. Ada, saya kenal itu supir taksi, wah ini kayak mau lempar joke, ternyata cerita bener. Tapi kalau saya masih bersyukur, karena memang Fakultas Seni Rupa itu semangat keseniannya tinggi sekali Pak Haji. Tinggi sekali di ITB itu. Mungkin kampus-kampus kayak IKJ, ISI di Jogja, dan FSR di ITB, itu tuh spirit keseniannya itu besar sekali sehingga mempengaruhi. Saya jurusannya desain tapi spirit keseniannya tinggi sekali. Okay. Dan gelarnya ujung-ujungnya sarjana seni juga. Setiap hari kami ngeliat orang berkesenian di kampus dan tidak pernah dianggap aneh. Seaneh-anehnya dianggap berkesenian. Jadi ada lingkungan yang mendorong kita untuk berekspresi, berinovasi tanpa dianggap aneh, tanpa dicemooh. Dan itu lingkungan yang enak untuk seniman sih. Iya, keren. Kampusnya keren. Tapi memang manusia semua kan punya sense of art, Iya. sense of humor. Yes. Itu pasti ada, itu fitrah. Iya. Oleh karena itu seni, entah seni apapun, itu dia bisa eksis. Begitu juga humor. Iya. Karena memang bisa menyentuh sense of humor tadi. Iya. Ya. Iya. Bahkan kalau orang nggak ada humor nih, Sedih hidupnya. Hah? Sedih kalau nggak bisa. Bukan, sadis. Sadis ya. Keras. Bener juga, bener. Bisa jadi Keras dia. keras. Harus dilembekin dikit. Benar. Betul sekali. Ya. Kalau nggak ada Abu Nawas ya kan. Abu Nawas. Referensinya tetap Islami. Beda emang Pak Haji nih. Zaman Rasulullah Keren. ada pelawak juga sahabat Nabi. Oh, saya tahu. Siapa ya? Nuaiman. Betul. Nah, itu buat orang agak referensi. soleh. Bukan buat referensi para itu kan. Iya benar. Para komedian buat ternyata. Beliau itu usil kan? Nah. Nuaiman itu usil. Iya. Saya dengar. Iya. Bahkan salah satu yang diusilin katanya baginda Rasulullah katanya juga sempat. Iya. Jadi ya menarik dalam hidupnya Rasulullah ada orang yang suka bercanda juga. Ya. Artinya Islam tuh nggak kaku seperti banyak orang kira gitu loh. Ya betul sekali. Oke, Bung Panji. Ya, Panji. Dalam perjalanan karir Anda ini, kira-kira pasti ada suka dukanya kan? Ya. Paling suka di mana, paling duka di mana? Duka dulu kayaknya, Ya, Pak Haji. Dukanya itu adalah saya sering kena kasus, Pak Haji. Kena kasus? Iya, betul sekali. Kasus Baru aja kena kasus kemarin juga. Kasus apa? Kasus ketersinggungan sih biasanya. Oh. Karena kan seperti yang Pak Haji bisa bayangkan, orang komunikasi kan resikonya kan miskomunikasi. Oke. Jadi kita ngomong apa, orang nangkapnya apa. Sementara stand up comedy itu senang pakai majas. Oke. Pak Haji. Majas, Hiperbola, sarkasme, sinis, sarkasme, terus peorasi, personifikasi, terus alegori. Jadi bersayap lah, ngomong tapi nggak straight to the point. Sehingga orang ngomong biasa aja suka salah tanggap, apalagi komika yang suka pakai majas. Nah, salah nangkapnya ini menyebabkan ketersinggungan. Oh, kamu menghina ya? Oh, maksud kamu begini, oh maksud kamu begitu. Padahal enggak. Oh gitu. Niatnya hanya bercanda, saya nggak punya niat jahat. Jadi sering sekali kena kasus ketersinggungan dan kadang kalau lagi tersinggung bisa cukup, namanya juga orang marah ya Pak Haji ya, bisa cukup bahaya antara resiko fisik. Kalau resiko mental oke lah, kalau cuma sekedar dicela, dihina gitu ya udahlah, kita bisa biarkan itu berlalu gitu. Tapi kadang ada resiko fisik, kadang ada resiko hukum. Jadi risiko fisik sih gue nggak ada yang berani sama dia. Jujur banyak Pak Haji. Walaupun badan agak tinggi tapi kan dengkul agak lemah Pak Haji. Mau lari susah, mau nonjok juga susah. Yang lainnya udah nggak enak ini. Jadi banyak sebenarnya, apalagi mereka kan rame-rame Pak Haji. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Ada kok kasus-kasus di mana pelawak dikerubutin rumahnya. Oh ya? Rumahnya disamperin, dipukul, dijambak, ada gitu. Pelawak Indonesia. Oh ya? Ada yang seperti itu. Cuman dibutuhkan edukasi juga ke masyarakat, bahwa niatnya maksudnya seperti apa dan seterusnya. Gitu. Nah, itu dukanya. Kalau sukanya Ini pakai kaos gini nggak ngeri di apa nih? Enggak. ya alhamdulillah enggak, Pak Haji.
Karena kan emang ini siapa Pak Haji? Itu Joker. Iya kan? Masa nggak boleh pakai kaos Joker? Boleh-boleh aja kan, Pak Haji. Pak Haji suka bau mangut nih buat saya nih. Mancing-mancing mulu. Aman Pak Haji. Aman. Ya begitulah, itu tadi kisah-kisah dukanya. Sukanya juga banyak. Nah, sukanya di mana? Paling suka. Uang, Pak Haji. Uangnya banyak, Pak Haji. Alhamdulillah. Ya kan namanya juga bekerja, kalau kita bekerja, kita gigih, rezeki datang. Oh, gitu. Rezeki datang bisa menghidupi keluarga. Sebenarnya perjuangannya emang agak berat ini. Oh. Orang kan biasanya bapaknya kerja di Jakarta, anak istrinya tinggal di Indramayu gitu misalnya. Yang biaya hidupnya lebih rendah. Gaji Jakarta, biaya hidup lebih rendah. Kalau saya kebalikan, saya ibaratnya kerjanya di Indramayu, keluarga saya tinggal di Pik gitu misalnya. Jadi nyangkulnya kayak apa nih supaya bisa menghidupi yang di sini kan? Saya di Jakarta, mereka di New York, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Itulah mungkin salah satu sukanya, ngejalanin yang kita suka, tapi dapat rezeki. Kenapa harus di New York kalau tinggal? Nah, karena waktu itu saya ingin mencoba jadi komika Indonesia pertama yang berkarir di Amerika, karena belum ada. Orang Filipina ada, Pak Haji, namanya Jokoy, orang Filipina. Orang Malaysia ada, namanya Ronnie Chieng, ada juga. Jokoy apa Jokow? Jokoy. Minum dulu deh, Pak Haji deh. Jokoy, Joker. Jangan salah Pak Haji. Jokoy, Joker, iya. Orang Malaysia ada Ronnie Chieng, orang Singapura ada Jocelyn Chia, Fazri Rashid, banyak. Nah, Indonesia nggak ada. Tidak ada komika Indonesia di New York. Jadi saya pengen mencoba, pindahlah ke New York, boyong keluarganya. Jalan berjuang di situ. Alhamdulillah kemarin tanggal 21 November 2025 saya bikin konser tunggal pertama saya. Jadi kan kalau di Indonesia udah 10, di Amerika baru pertama di depan 100 penonton. Jadi ya kita coba untuk bangun karirnya, mungkin 15 tahun kemudian udah bisa ada sesuatu di sana. Saya butuh 15 tahun untuk nyampe 10.000, mungkin di New York butuh 15 tahun untuk nyampe ke entah berapa. Gitu. Ente ngomong apa di sana nih? Yang ente banyak perbandingan. Pak Haji, banyak perbandingan. Salah satu joke yang paling sering kena tuh saya ngomongin soal orang Indonesia suka nunda-nunda. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia masih kena atau enggak ya, tapi joke-nya kurang lebihnya adalah orang di Indonesia stereotipnya tuh pemalas. Padahal enggak, kami bukan pemalas, kami emang nggak biasa kerja aja. Beda soalnya. Iya. Nggak biasa kerja keras karena saya cerita Indonesia itu negeri yang subur. Kita ngelempar apel langsung jadi pohon, saking suburnya, hewan ada di mana-mana, dan Indonesia tuh nggak kayak negara barat, nggak ada 4 musim. Kalau di barat kan orang harus giat kerja karena ada musim dingin, ya kan? Nah Indonesia tuh nggak ada kayak gitu, jadi kita nggak ada deadline, mau kerja besok juga ya nggak apa-apa. Terus saya bilang pepatah Indonesia yang terkenal adalah kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Nah, bisa mereka ketawa. Gitu. Terus saya tambahin, saya tahu nih muka-mukanya kayaknya berpikir jangan-jangan saya orang Indonesia juga, iya kan gitu. Karena mereka mikir kok saya gitu. Mungkin saya orang Indonesia. Nah, jadi joke-nya tuh banyak yang sifatnya perbandingan antara Indonesia dan Amerika. Dan dulu saya mencoba untuk jadi pelawak yang sama. Di sini saya suka ngomongin softball. Saya pikir ke Amerika saya ngomongin softball juga. Ternyata di Amerika udah banyak banget yang ngomongin softballnya Amerika. Malah nggak ada yang ngomongin Indonesia. Waktu saya mulai ngomongin Indonesia, justru mereka baru mulai tertarik dan mulai tertawa. Jadi sampai dengan sekarang saya banyak ngomongin Indonesia di pertunjukan saya. Gitu. Jadi membawa karena sesuatu Indonesia yang something different ya. Iya betul. Mereka sangat mengapresiasi perbedaan. New York sangat mengapresiasi perbedaan. Wah, luar biasa ini kalau memang punya cita-cita ya. Mau kerja di New York gitu kan, di luar negeri. New York pula lagi. Artinya yang pasti banyak saingan, banyak tantangan kan. Nah jadi di New York itu istri Anda tinggal sama anak saya 2. Udah besar. Yang satu Dipo kuliah, yang satu Syira SMA. Aman, anaknya 2 kemana, pengawalnya 2. Jadi ucapan Anda tadi tuh ya nggak akan ada bule-bule di situ kan? Ya itu justru saya takut nih ada yang bawa bule-bule ke kamar nih. Tapi astagfirullah, nggak boleh itu, dilarang itu. Bapaknya mesti pantau-pantau kan jadinya kan. Kan ada Viko sekarang.
Ya bener juga sih. Tapi kan kamera bisa disembunyiin. Nggak ada kok. Gitu. Harus dipantau, Pak Haji. Dulu ada Inspeksi. ada joke orang Padang, dulu ada joke. Belum ada handphone. Iya. Masih telepon rumah. Iya. Tuan rumahnya bilang sama asisten kan, Mbak nanti kalau saya pergi orang cari saya bilang saya nggak ada, saya istirahat. Ya, kalau ada tamu jangan bilangnya saya nggak ada gitu ya. Saya kecapek banget. Baik Bu gitu. Kalau ada orang telepon, halo ada ibu gini. Nggak ada, ibu nggak ada. Yang tanya orang Padang nih, aduh ibu ini aduh. Saya mau ketemu, nggak ada, lihat nggak ada. Kalau sekarang Vicol kan begitu. Iya. Dulu kan Tapi kelakuannya udah kayak orang. Ternyata dia visioner dia. Nado. Yang lagi di sini apa yang gue lihat? Lucu banget. Bisa di stand up. Oke. Bisa nih guys. Ini pencapaian Anda sekarang ini menurut Anda Ya Pak Haji. sudah maksimal atau Anda ada yang belum Anda capai dalam Oh masih jauh Pak Haji. masih jauh. Di Indonesia dan di Amerika masih jauh. Masih jauh. Okay. Kalau di Indonesia mungkin secara karir personal, alhamdulillah udah sampai di level seperti yang kemarin. Tapi saya masih punya cita-cita pribadi pengen naikin industrinya dan masih jauh untuk bisa ngebangin industri stand up comedy. Jadi di Indonesia masih banyak perjuangan. Di Amerika Serikat secara personal masih jauh Pak Haji. Saya baru mencapai 100 penonton. Jadi untuk mencapai ke 10.000 tuh perjalanannya masih jauh. Dan Amerika Serikat itu seperti yang tadi Pak Haji bilang, ibarat silat kan kita kan pengennya kan bertarung sama yang lebih jago. Supaya kita jadi lebih jago lagi. Okay. Nah di New York yang jago stand up banyak banget. Legenda-legendanya di situ semua. Eddie Murphy tinggalnya di situ. Jerry Seinfeld tinggal di situ. Chris Rock, Kevin Hart, semuanya tinggalnya di New York yang jago-jago. Jadi persaingan tinggi, tapi buat saya itu yang seru, enak untuk berjuangnya. Gitu. Doain aja. Pak. Kalau mau akses di sana berarti lo buat cyanida aja ke sana yang kasihan dikit. Jangan dong. Kan nggak ketahuan. Ya jangan. Saya nggak ada lawan. Nggak masalahnya. Soalnya berat. Bukan. Top ini semua Ya nih. solusinya kan nggak kriminal. Yang ditangkap saya, yang punya ide beliau. Tadinya saya mau ngomong, kalau saya jadi pelawak nggak ngangkat, mungkin saya dangdutan gitu. Dia nggak tahu lebih berat lagi dan. Lucu banget. lucu. Asik. Keren. Saya kesini malah saya yang terhibur nih Pak. Terhibur saya. Panji. Saya mengingat Anda tuh ingat Panji Gumilang ya, baru ingat. Kalau langsung kayaknya nggak ingat. Panji. Yang ingat duluan tuh Panji Gumilang dulu. Iya. Jangan kesana-kesana Pak Haji. Beda kan kita kan itu. Ini Panji Pragiwaksono. Kalau begitu ingat Panji Gumilang langsung ingat Anda. Ya Karena udah, kan, boleh deh. kan populer banget tuh beliau kan. Sangat populer. Oke, Panji. Tadi Anda bilang bahwa Anda masih jauh daripada apa yang ingin Anda capai. Ya. Terutama di Amerika memang berat banget ya. Ya. Nah, tapi banyak ada pepatah mengatakan kalau menggantung cita-cita tuh setinggi bintang di langit. Oke, kira-kira apa yang Anda ingin capai dalam hidup ini dan itu belum tercapai? Secara karir saya sebenarnya targetnya itu bisa hidup dari stand up comedy tapi di Amerika. Karena itu aja susah. Okay. Jadi saya bukan mau bikin konser di Madison Square Garden atau punya Netflix special di Amerika, enggak juga Pak Haji. Saya cuman pengen stand up dan bisa menghidupi keluarga, udah aja. Kalau itu terjadi, udah selesai. Itu yang saya pengen. Karena cita-cita saya itu adalah hidup jadi pelawak tapi di sana. Salah satunya. Hidup jadi pelawak tapi di Amerika. Betul. Di Amerika. Di Amerika. Okay. Kalau untuk pribadi, cita-cita saya yang moga-moga kesampaian adalah saya pengen ketika saya tua, anak-anak saya masih minta nasihat ke saya. Ini masih muda ya?
Masih muda nih kayaknya. Ya dibanding siapa dulu nih Pak Haji? Muda kan tergantung lagi duduk sama siapa Pak Haji. Coba, itu cita-cita saya aja. Karena kalau misalkan saya udah tua, anak-anak masih minta nasihat kepada saya, berarti kan saya masih ada nilainya, hubungan masih baik, gitu. Itu aja yang saya pengen. Anak laki perempuan ya? Anak lagi perempuan. Sempurna udah itu. Alhamdulillah ya, sedikasihnya sama Allah. Yang satu gondrong banget lagi. Saya kadang-kadang takut ngeliat, wah, gede banget ya orangnya. besar, gondrong, gitu. Iya. Makanya saya yang takut sama dia. Saya mau ngambil minum apa gitu. Besar dia. Oke, ada bocoran nih ke saya nih. Iya. Wah. Katanya Anda lagi quote and quote hijrah. Sorry sebenarnya. Dibilang hijrah mungkin enggak. Saya takut juga dikasih label hijrah ya. Lagi ingin belajar kembali agama. Lagi ingin belajar kembali tentang Islam. Tentang Islam. Betul. Memang sejauh ini seperti apa? Jadi saya nggak punya, dulu waktu saya kecil, dan saya rasa mungkin nggak apa-apa juga untuk ngomong ini ya. Waktu saya kecil, saya nggak punya imam di rumah karena ayah saya nggak pernah sholat. Ayah saya malah aneh sebenarnya kelakuannya. Jadi saya lahir di Singapura, Pak Haji. Saya lahir di Singapura karena bapak saya kerja di sana. Selama 5 tahun dari saya lahir sampai saya umur 5, umur 6 itu di sana. Dulu ayah saja ikut ngajakin merayakan Natal. Ibu saya nanya, ngapain kan kita Islam? Ya soalnya kasihan anak-anak. Ini sepanjang jalan semua pada ngerayain Natal, takutnya dia merasa nggak diajak gitu. Ya udah, ibu saya bilang, ya oke, ikutan aja biar nggak ngerasa tinggal, ikut dapat kado dan juga anak-anak. Pindah ke Indonesia, bapak saya pas Natal pasang pohon Natal. Ibu saya nanya, ngapain kita pasang pohon Natal? Nanti anak-anak kaget dulu ngerayain Natal, tiba-tiba pas pindah ke Jakarta enggak. Ibu saya, oh ya udah deh kalau gitu. Ya turutin aja setahun 2 tahun. Lama-lama bapak saya ngajak doa, itu di ujung tempat tidur begini. Maksudnya, ini mah kayaknya ngajak pindah nih kata saya. Walaupun itu masih dugaan saya, tapi beneran kami berdoa di pinggir tempat tidur kayak orang Kristen. Tapi sampai dengan akhir hayatnya, saya nggak pernah diimami, ibu saya. Yang mengimami anak-anak kecil ini. Jadi mungkin dari kecil juga tidak terlalu banyak. Saya ingat sekali, saya dengar ceramah agama itu Haji Qasim Nur Seha. Ya, di radio Kayu Manis. RKM radio Kayu Manis. Itu Haji Qasim Nur Seha. Karena ibu saya setiap pagi pasti dengerin Haji Qasim Nur Seha dan beliau lucu. Beliau lucu. Jadi pertama kali saya dengar orang lucu ditonton banyak orang, itu justru lagi ceramah agama, lagi dakwah. Jadi terus makin dewasa, namanya juga anak muda Pak Haji, itu agak jauh nih dari agama. Hammer nggak beres lah gitulah. Astagfirullah. Terus tapi semakin dewasa, semakin punya keinginan untuk kembali ke jalan yang lurus. Makanya saya sekarang lagi banyak bikin konten sama Ustadz Felix Xiao, namanya Putbal. Kalau dipanjangin putar balik, kayak putar balik ke jalan yang lurus. Tapi namanya Putbal. Nah, ternyata banyak banget yang suka, lucu banget. Waktu itu di kolom komentar Pak Haji, ada orang yang bilang gara-gara nonton Putbalnya Panji sama Ustadz Felix Xiao, saya sholat lagi bersama dengan istri. Jadi hati tenang. Jadi gue seneng, walaupun saya masih bolong-bolong misalnya. Tapi ada dampaknya. Jadi nanti di bulan Ramadan mau ada acara namanya Before Iftar, kayak buka puasa bersama, tapi dilanjutin sama Putbal bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Jadi apa kira-kira yang membuat Anda tiba-tiba, pengen balik ini kita? Ada momennya. Ada momentum apa ya? Ada. Ramadan pertama di New York. Ramadan pertama. Ya, jadi waktu itu kami pindah ke New York bulan Agustus 2022. Terus Ramadannya di 2023 tuh. Nah, waktu kami di sana, sholat raweh lah kami sebagai sebuah keluarga. Anak-anak yang di Times Square itu? Oh enggak, di rumah waktu itu. Di Times Square juga memang ada, cuman rumah kami jauh. Untuk dari rumah kami ke Times Square tuh 1 jam seperempat. Itu 1 bis dan 1 kereta naik subway. Jadi kami di rumah terawih. Terus anak-anak mulai ngelempar pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Apa tuh? Kenapa kita terawih? Kenapa terawih segitu banyaknya? Apa bacaan ini, apa bacaan itu? Saya nggak bisa jawab. Emang karena ada ya Pak Haji, orang yang
ibadahnya itu lebih ke, ini istilah antara saya sama Ustadz Flexiau ya, lebih kayak robotik gitu, lebih kayak udah waktunya ayo kita sholat, tapi mungkin nggak tahu maknanya. Mungkin ada banyak umat muslim yang seperti itu, saya salah satunya. Tahu soal taraweh, tahu bacanya apa, tahu berapa rakaat, tapi kalau ditanya sholat taraweh itu apa, ada berapa jenis sholat, disuruh ngasih sedikit ceramah usai sholat taraweh, nggak bisa. Jadi terus ada rasa penasaran itu, terus saya buka YouTube. Tapi waktu itu kebingungan saya adalah memilih gurunya. Ada begitu banyak orang yang mengajarkan Islam. Saya dengerin yang mana ya? Karena kadang-kadang Pak Haji agak nggak ketemu tuh. Saya khawatir. Berhenti juga lah itu. Sampai suatu hari saya ketemu dengan Ustadz Flexiau. Ngobrol-ngobrol, penjelasannya menarik dan saya senang sejarah. Ustadz Flexiau juga senang sejarah. Jadi nyambung tuh. Jadi bahkan kalau saya nggak salah, video pertama saya sama Ustadz Flexiau itu ngomongin hal sederhana seperti sholat. Ngomongin sholat, ngomongin puasa, ngomongin segala macam. Topik terakhir tuh ngomongin haji dan umroh. Jadi yang saya tidak sangka adalah yang dewasa tapi juga sama basicnya kayak saya, ternyata banyak sekali. Di Indonesia tuh banyak sekali umat muslim yang istilahnya Pak Haji, mohon maaf, itu Islam KTP gitu. Jadi secara identitas Islam, tapi bukan muslim. Saya udah curiga sih. Jujur saya udah curiga. Iya. Curiga saya. Nah, karena peminatnya banyak, akhirnya lanjut terus sama Ustadz Flexiau. Terus aja. Nanti di depan ada episode soal kematian, apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Terus apa itu qada dan qadar gitu. Apa itu? Saya beriman kepada qada dan qadar itu apa gitu. Dan itu ternyata penjelasannya rumit sekali. Qada dan qadar. Jadi gitu. Memang kalau kita lihat ya, mu'alaf itu kadang-kadang lebih cerdas daripada muslim yang sejak lahir. Kenapa demikian? Pertama, mu'alaf itu umumnya orang-orang yang punya skill. Karena ketika orang membaca Quran, dia punya skill, punya wawasan tinggi, luas, dia akan segera yakin dan meyakininya itu secara ilmiah gitu. Karena dia pintar kan, misalnya. Makanya yang masuk Islam itu para intelektual. Jarang orang bodoh masuk Islam karena miskin terus pengen super masuk Islam itu jarang. Justru orang-orang yang intelektual yang banyak masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka tuh bisa katakanlah menafsirkan, mencerna Islam tuh jauh lebih dalam dari orang-orang yang kayak misalnya Profesor Menahem Ali. Prof Menahem Ali itu ya mu'alaf. Tapi ketika dia menggali Quran itu luar biasa. Termasuk Felix ya. Felix ininya cerdas. Dan dia bisa menggali Al-Quran tuh. Menarik sih. Iya, cara menjelaskannya itu Ustaz. Ustaz Pak Haji. Kaget. Ya, menarik sekali. Jadi saya kadang itulah jawaban saya soal belajar kemananya udah ketemu. Jadi akhirnya saya lanjutin. Tadinya si program itu mau ganti-ganti guru, tapi nggak pernah selesai. Islam itu sangat relate dengan sains. Bahkan Islam itu sumber daripada sains, sumber sains. Bukan just relate aja, tapi dia sumber sains. Apapun sains ini adalah gini, sains itu sebenarnya menjelaskan apa firman. Apapun sains, setinggi apapun sains, sampai hari kiamat, dia hanya akan untuk membuktikan kebenaran Quran. Untuk itu. Saya kasih contoh dikit aja. Saya kasih contoh dikit. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar apapun, aku akan perlihatkan lagi. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar debu pun, aku akan perlihatkan lagi. Gitu kan. Ini orang dulu nggak percaya. Ini Muhammad ini gila apa gimana? Masa kita bisa melihat perbuatan kita yang dulu-dulu, yang kemarin?
Ini gila ini. Bagaimana mungkin kita bisa melihat perbuatan kita yang lalu, yang kemarin aja nggak bisa? Untuk meyakinkan, untuk pembenaran, untuk menopang ayat ini, maka Allah menurunkan satu ilmu yang bernama ilmu sinematografi. Dengan ilmu sinematografi, maka Roma Irama bisa melihat kelakuannya 30-40 tahun yang lalu. Ya kan? Iya. Jadi ilmu itu untuk menunjukkan kebenaran firman. Ada lagi, misalnya berkatalah yang benar atau diam. Karena ucapanmu nanti akan diperingatkan kembali sebagai data otentik dari pengadilan Allah. Dulu orang nggak percaya. Sebagaimana nggak percaya perbuatan bisa kita lihat kembali. Bagaimana juga suara bisa didengarkan kembali. Untuk itu diturunkan ilmu recording system kayak gitu dah. Iya. Dan banyak hal-hal seperti itu yang menunjukkan kebenaran Quran. Jadi sains itu. Iya. Wow. Jadi masya Allah. Oke, barangkali kita udah bicara hampir 2 jam ini. Kira-kira saya udah tanya segala macam, bahkan cita-cita Anda yang ingin Anda capai. Last statement Anda untuk para pemirsa di sana, mungkin juga untuk orang-orang yang ingin bercita-cita menjadi stand up comedy seperti apa? Silakan. Terima kasih banyak. Mungkin kalau saya sih sebagai pelawak, saya cuman mau ngasih tahu bahwa kita tuh nggak bisa milih kejadian apa yang menimpa kepada kita. Kita nggak bisa milih tuh. Dan yang kita bisa pilih adalah reaksi kita terhadap kejadian tersebut. Ada yang di dalam kuasa kita, ada yang di luar kuasa kita. Yang di luar kuasa kita kalau berjalan dengan rencana, ya kita ketawain aja. Panji bersama dengan Comika tuh selalu pengen bawa komedi ke segala macam tempat. Kemarin ada coba masuk ke dunia olahraga dan dunia musik dan segala macamnya biar lebih bisa banyak menghadirkan tawa. Nah, nanti insya Allah izin sambil promo sedikit ya Pak Haji. Boleh. Nanti rencananya komedi atau stand up komedi akan mencoba untuk berkolaborasi dengan Yuk Ngajinya Ustadz Felix Xiao dan bikin acara namanya Before Iftar, sebuah acara di mana kita bisa buka puasa bareng, ada bazarnya juga diakhiri atau ditutup. Bukan ditutup dengan tarawih, tapi sebelumnya kami bikin kajian namanya Putbal itu tadi, di mana si Panji akan ngobrol dengan Ustadz Felix Xiao. Acaranya tanggal 7 Maret di Suasana Brin. Informasinya bisa dicek di Instagram kami di Comika Event. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Pak Haji mau hadir juga ke acara? Insya Allah kalau diundang. Diundang siap, tapi kalau bayarnya nggak sanggup sih kayaknya. Makasih banyak ya Pak Haji ya. Makasih banyak. Pak Haji mau kau sini juga nggak? Bisa nih Pak Haji nih, nanyain mulu. Oke pemirsa, dan kita telah Masya Allah banyak terhibur tadi oleh Panji. Bung Panji, ini biasa ini. Wih, alhamdulillah. Bulan gua kasih udah alhamdulillah. Terlalu gear saya. Ini ada bingkisan Roma setelah bisikan Roma. Terima kasih Semoga banyak. bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.